Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures every. Cek. Cek. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kita dalam sepekan yang sudah lewat. Hingga pada hari ini kita mengambil waktu yang begitu indah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah di Siloam Tarakan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan bersaat teduh sejenak.
mendengarkan firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mau meninggikan dan memuliakan Tuhan karena Dia sumber kekuatan yang selalu kita andalkan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Allah sumber kuatku. Berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan bahwa Engkau Allah sumber kuat kami. Sepekan aktivitas yang sudah kami lalui sampai pada detik hari ini, itu semua karena pertolongan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pribadi kami lepas pribadi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Engkau memberkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir. Kiranya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan kami semua diteguhkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menthabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Petrus. Jemaat Tuhan masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan Kaulah segalanya. Kau Bapa
kasih-Nya yang tak terduga, luas dan kaya pada kita. Kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasih-Nya Tuhan Allah. Pujian ini akan kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat ketiga, kemudian masuk di ref. Tuhan yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 23 ayat 23. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sebagai penghormatan kita untuk pembacaan firman. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Vikaris Bob Matruti Lopulalang MA. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian yang mengatakan tetap setia.
Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena kami tahu Engkau sangat baik dalam seluruh hidup kami. Engkau telah melakukan begitu banyak hal dalam hidup kami, dan kami sangat bersyukur. Di saat kami lemah, Engkau menolong kami. Di saat kami tidak berdaya, Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini sekali lagi. Tuhan memberikan kami semua kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun hati kami, pikiran kami. Sungguh tidak ada seorang pun mampu mengerti, memahami kebenaran demi kebenaran kalau bukan Tuhan yang menyingkapkannya. Kami rindu Tuhan, Engkau menyingkapkannya bagi kami, sehingga setiap kebenaran ini masuk sampai ke dalam hati dan pikiran kami, dan diteguhkan dalam kehidupan kami, dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar pada satu bagian firman Tuhan dengan tema ketaatan tanpa keadilan dan kasih. Terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-23. Kita akan membaca secara perlahan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca secara bergantian Matius pasal 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-28. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara kedua, demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri.
Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat ke-27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya, puji Tuhan, satu bagian yang sangat panjang tetapi memberikan gambaran tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sehubungan dengan tema kita, ketaatan tanpa keadilan dan kasih. Kalau kita melihat orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tahu yang namanya hukum Taurat. Di dalam pasal 22 ayat 37-39 pembahasan sebelumnya, Yesus sebenarnya telah memberikan sebuah penegasan di sana tentang hukum yang terutama dan yang pertama. Di dalam pasal 22 di sana dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu dilanjutkan dengan hukum yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi di pasal yang 23 kembali lagi Tuhan Yesus memberikan penegasan, atau saya dapat katakan ini sebuah sindiran yang sangat keras kepada para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mengapa demikian? Karena dalam prakteknya mereka bukanlah orang-orang yang melakukan dengan sikap hati yang benar atau dengan sikap roh yang benar. Ini sebenarnya memberikan gambaran penting tentang kehidupan kita, bahwa terkadang kita cenderung terlihat benar di luar, tetapi sebenarnya di dalam hati dan pikiran kita tidak benar. Jadi saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat lebih dalam lagi, memberikan kita sebuah dorongan, introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Apakah hal ini terjadi dalam kehidupan kita dan kita perlu melakukan pembenahan di dalam kehidupan kita. Saat saya mempersiapkan kebenaran ini, saya sangat mengalami kesulitan karena di sana mempertemukan keadilan dan kasih. Saya teringat tentang sebuah strategi penginjilan namanya EE. Di sana tentang kasih dan keadilan dipertemukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sana ada keadilan, ya, di mana upah dosa itu juga akhirnya Yesus mati di kayu salib. Di sana juga kasih dinyatakan. Tapi saya bertanya dalam pergumulan ini, saya berkata sama Tuhan, bagaimana caranya hal ini terrealisasikan di dalam kehidupan kami manusia? Karena sesungguhnya adil dan kasih itu adalah bagian Tuhan yang hanya Tuhan dapat lakukan. Dan bagaimana kami bisa masuk dalam bagian ini?
Dan saya bersyukur kepada Tuhan, beberapa hal yang ingin saya sharekan di hadapan Bapak Ibu Saudara pada malam hari pada pagi hari ini sebagai pembelajaran kita. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang kedua, Yesus berkata begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Berdasarkan pengajaran atau pemahaman yang disampaikan oleh ahli Taurat, Yesus mengatakan silakan kamu terima, turuti dan lakukan apa yang diajarkan, karena ini merupakan pelajaran-pelajaran, kebenaran-kebenaran yang mereka sudah dapatkan dari Tuhan melalui perjalanan mereka dengan Musa juga. Ya, mereka mendapatkan semua itu dari Tuhan juga, pengajaran-pengajaran itu semua, kebenaran-kebenaran itu. Tetapi dikatakan selanjutnya, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Di dalam pasal 23 ayat 1 sampai dengan 28, belum selesai tadi, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana mereka mengajarkan sesuatu, tetapi mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Wah, ini adalah gambaran mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sendiri. Lalu di ayat yang ke-15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, ini bagian yang sangat keras. Ternyata jika pengajaran hanya berhenti sampai kepada pengajaran tanpa kepada tindakan seperti apa yang diajarkan, sebenarnya kita sedang menciptakan orang-orang yang sebenarnya akan membawa orang-orang lain hancur juga. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik ini, mereka mengajarkan dan mereka berusaha membawa seseorang, dan akhirnya orang-orang itu menjadi orang-orang yang radikal, dan orang-orang ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang mengerikan, yang tahu mengajar tapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Tindakan-tindakan mereka bertolak belakang dengan kebenaran. Ini berbahaya sekali. Kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, bukan hanya sebatas tahu, mengerti, tetapi harus melakukan. Karena jika tidak, dikatakan dalam bagian ini, sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Senjata-senjata kejahatan. Kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengatakan diri anak-anak Tuhan, hanya sampai mengajar orang, hanya sekedar tahu dan terlihat suci dan kudus di sisi luarnya, tetapi di dalamnya tidak berubah, ini adalah senjata-senjata kejahatan. Senjata-senjata yang mengerikan, yang membawa orang bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kehancuran. Sekali lagi, orang yang hanya melakukan kebenaran dalam konteks mengajarkannya, mengetahuinya, tetapi tidak dalam proses hidupnya terjadi pembenahan di dalam hatinya, pengudusan di dalam dirinya, mereka ini adalah orang-orang yang mengerikan. Salah satu gambarannya adalah Paulus. Seorang yang sangat pandai. Sangat luar biasa pandai. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus? Dia menjadi alat yang sangat mengerikan. Menghancurkan banyak orang. Bahkan menghadang orang-orang percaya untuk datang kepada Kristus. Maka dia berkata, saya orang yang paling jahat. Bapak Ibu Saudara, kita sedang tidak bermain-main di sini. Dalam pasal 23 ayat yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan,
keadilan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sebenarnya pada bagian ini, selasi dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal kecil, sangat kecil. Kalau mau dilihat di dalam Imamat pasal yang ke-27, belum ada di sini ya. Oke, Imamat pasal yang ke-27 ayat 30 sampai 32, saya baca demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pepohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Tidak ada salah satu bagian seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Artinya sebenarnya apa yang dikatakan di ayat ke-23 merupakan sebuah, dikatakan sana, hal-hal bumbu dapur, hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Tetapi mereka mengajarkan sampai hal-hal yang kecil seperti itu, tetapi sedangkan di sini mengatakan begini. Hal yang secara agamawi dilaksanakan ketat oleh ahli Taurat, tetapi mengabaikan hal yang penting. Kalau bicara tentang detail pengajaran kebenaran, orang tahu ahli Taurat dan Farisi ini sangat detail mengajarkan semua secara detail, hukum-hukum Allah semua mereka ajarkan. Mereka ajarkan. Tetapi pada sisi yang lain, mereka mengabaikan yang namanya keadilan, kasih. Mereka mengabaikan apa yang terpenting di dalamnya. Mungkin kami bisa mengajar Bapak Ibu Saudara hal-hal sampai secara detail, apa yang harus Bapak Ibu Saudara A, B, C, D, E sampai kecil-kecilnya semua kami ajarkan. Tetapi dalam prakteknya kami tidak melakukan apa yang sudah kami ajarkan. Bahkan tindakan kami bertolak belakang dengan apa yang kami ajarkan. Ini yang di dalam Imamat 27:32. Jelas, konteks dari persembahan persepuluhan yang diberikan oleh umat itu tidak ada masuk seperti apa yang dikatakan di ayat 23. Itu hal-hal kecil. Untuk hal-hal yang kecil mereka sangat tegas, tetapi hal yang terpenting mereka abaikan. Yesus tidak menentang ketaatan mereka, tidak. Terhadap persepuluhan, saya tidak sedang membahas di sana. Yesus tidak menentang itu. Tetapi itu munafik dan tidak pantas bagi mereka untuk sepenuhnya mengabaikan keadilan, kasih, dan juga kesetiaan. Sedangkan di dalam Mika pasal 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Pernah dengar kisah seorang kedapatan berbuat zina? Waktu seorang perempuan kedapatan berbuat zina, saya tidak menemukan di mana laki-laki yang melakukan perzinahan. Yang ditemukan hanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu orang yang kedapatan berbuat zina langsung otomatis mereka ingin hukum dia. Mereka ingin hukum dia. Pada bagian itu saya mau bertanya, di mana letak keadilan yang dilakukan oleh Tuhan dan di mana letak kasih yang dilakukan oleh Tuhan? Ada kebenaran di sana, tetapi Yesus menerapkan kebenaran di sana adalah dia berkata begini, siapa di antara kalian, kita semua yang tidak pernah melakukan dosa, dia sedang menyatakan kebenaran di sana. Apakah ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau tidak ada yang melakukan, tidak pernah melakukan berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi, silakan pertama kali melemparkannya. Pada konteks ini Yesus sedang bersikap adil. Kalau kamu mengatakan dia layak untuk dihukum, untuk dilempar, pertanyaannya adalah, apakah ada di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan untuk pertama kali melempar. Tetapi tidak ada yang melempar. Karena apa? Karena semuanya berbuat dosa. Mulai dari yang paling tua menyadari, oh ya saya sangat berdosa, sampai yang paling muda. Lalu Yesus bertanya lagi, tidak adakah orang yang menghukummu? Tidak ada. Letak kasihnya Tuhan juga di sana. Pergilah dan jangan berbuat dosa
lagi. Ahli Taurat berharap perempuan ini dihukum. Tetapi juga mereka sedang mempertanyakan kasihnya Kristus. Kalau sampai dia hukum ini, di mana kasihnya? Kalau dia tidak hukum, dia tidak adil. Tapi Yesus dengan tegas, siapa di antara saudara tidak pernah berbuat dosa? Silakan pertama kali melempar. Itu adalah kasus. Mereka suka detail-detail hukum-hukum yang mereka ingin lakukan, tetapi mereka kehilangan yang terpenting di dalamnya. Pelajaran penting yang sebenarnya banyak hal yang kita bisa lihat di dalam ini, di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 23 saja. Hal yang pertama saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara, ketaatan tanpa kasih menjadikan kita sebagai orang-orang yang munafik. Ketaatan tanpa kasih menjadi sebuah kemunafikan. Hai kamu orang-orang munafik. Orang Farisi tampak rohani di luar, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka melakukan kewajiban agama atau agamawi hanya sebagai penampilan. Saudara dengan saya bisa taat baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Tapi konteksnya, kalau yang tumbuh hanya pengetahuanmu saja, itu sangat berbahaya. Ketaatan tanpa kasih menjadikan kita munafik. Mengapa saudara baca kitab suci? Bukan hanya sekedar mau tahu apa yang dikatakan kitab suci, tetapi mau selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan dan selaras dengan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Kita membaca kitab suci bukan supaya kita menjadi suci dalam konteks yang terlihat suci, tetapi membaca kitab suci agar saudara tahu apa yang ada di sini perlu selaras dengan dia, dan yang di sini perlu selaras juga dengan dia. Kalau pembacaan kita dan rutinitas kita, ketaatan kita tidak membawa hati kita semakin dekat dengan dia, semakin tunduk terhadap dia, maaf, berbahaya. Kamu akan melihat orang lain, kamu tidak layak, saya layak. Kamu bukan siapa-siapa, saya orang benar. Kita akan melihat orang dengan cara pandang yang mengerikan. Tetapi waktu saudara melihat, diubah hati dan pikiran kita, kita melihat orang lain. Saya rindu juga dia kenal Tuhan. Yang saya lihat orang yang sedang melakukan dosa, saya rindu dia juga bertemu dengan Tuhan. Yang ada di sini adalah agar orang lain pun mengalami Tuhan. Bukan mengatakan, pantas. Sudah pantaslah kamu kan orang berdosa, sudah layak untuk dihukum. Tidak bisa demikian. Berbahaya. Yang mana lebih berbahaya, orang kerasukan setan atau orang agamawi? Yang mana lebih berbahaya? Kerasukan setan, pegang kuasa gelap dengan orang agamawi. Yang mana lebih mengerikan? Kalau orang kerasukan setan, saudara tahu, dia dikuasai oleh roh jahat. Kalau orang mungkin dengan pegang kuasa jahat, saudara tahu, oh dia sedang pegang kuasa jahat. Tapi kalau orang agamawi, kamu nyatakan seperti ini, dia akan tentang itu. Dia bisa berdebat dengan kamu. Bahkan dia mungkin lebih hebat di dalam perdebatan. Orang-orang agamawi punya tembok yang sangat tinggi dan menempatkan diri mereka lebih tinggi daripada orang lain. Mereka bukan berdiri sebagai seorang hamba dan pelayan, mereka berdiri sebagai tuan atas orang lain. Orang-orang agamawi susah sekali untuk dinasehati. Oh, tidak usah kamu bicara, saya kan sudah tahu itu. Saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah semuanya. Saya sudah semuanya. Makanya ada seorang orang yang sangat kaya sekali, dan dikatakan, bagaimana caranya saya supaya bisa ikut engkau Tuhan Yesus? Oh iya,
lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Oh, semuanya sudah saya buat. Lalu Yesus berkata dengan penuh hikmat, pergilah dan jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Saat itu dia pergi dengan hati yang sangat sedih karena hartanya sangat banyak. Orang-orang agamawi ikut Tuhan hanya ingin terlihat mereka orang-orang yang rohani. Orang Farisi tampak rohani di luar, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka melakukan semua kewajiban hanya sebagai penampilan. Yang kedua, ketaatan tanpa keadilan melukai sesama. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan. Orang Farisi, ahli Taurat dalam aturan agama, tetapi mereka gagal memperlakukan orang dengan benar. Ada kebenaran, Bapak Ibu Saudara, mari kita sedikit concern pada bagian ini. Ada kebenaran, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Ada kebenaran, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Bukan hanya standar benar, tetapi memperlakukan dengan cara yang salah. Maka akhirnya orang tidak menerima, mendapatkan apa yang benar. Bukan karena tidak benar, tetapi caranya. Orang-orang ahli Taurat ini, mereka memperlakukan orang dengan tidak benar. Memposisikan orang-orang dengan cara yang tidak benar. Ini kadangkala kita ingin menasihati orang, kenapa sih kamu nggak ke gereja? Kau nih nggak ke gereja, malas sekali. Oh gitu sih? Saya mau tanya, banyak orang tidak ke gereja karena tidak mau ke gereja atau salah dalam sikap kita? Ada banyak orang tidak ke gereja karena salah sikap kita, salah kita bersikap, salah perkataan kita. Ada seorang anak sekolah minggu beberapa tahun lalu tidak ke gereja. Selama beberapa tahun, cukup lama. Bahkan dapat dikatakan lama sekali lah. Setelah ditanya-tanya kenapa tidak ke gereja, ternyata satu, dia takut sama guru sekolah minggunya. Takut sama guru sekolah minggunya. Kalau ketemu guru sekolah minggu itu, pasti ngeri dia. Ya. Takut dimarahin, takut dicubit. Jadi ada anak sekolah minggu takut di situ. Itu anak sekolah minggu. Jadi tidak ke gereja karena seperti ini. Kadangkala juga banyak jemaat tidak ke gereja. Mungkin saudara ketemu orang yang tidak ke gereja. Kenapa kamu tidak ke gereja? Malas kamu sih. Kita tidak tahu orang tidak ke gereja kenapa. Bulan Desember kemarin saya ada di satu kota. Saya ngobrol dengan seorang gembala sidang. Dan awalnya saya merasa bahwa beliau ini cukup gaul cara bicaranya. Tetapi setelah saya bertemu dengan beberapa jemaat di sana, ternyata banyak jemaat mereka itu mantan preman di kota itu. Mantan preman di kota itu. Lalu saya bertanya dengan orang-orang ini, bagaimana caranya kamu datang ke gereja? Mereka mantan preman yang sangat ditakuti di sana, tukang palak di sana, wah luar biasa. Tapi hampir mayoritas preman-preman sana ke gereja. Saya tanya, kenapa kamu bisa ke gereja? Pak, ini Pak Gembala ini kerjaannya pergi ngopi sama kami. Tiap hari kerjaannya ketemu dengan kami, ngopi saja. Dia duduk dan dia ngopi dengan kami. Dia ngobrol dengan kami. Pertemuan yang intens dengan para preman itu, percakapan yang membangun mereka, melihat cara hidup yang berbeda dari gembala ini. Dan akhirnya mereka itu, mayoritas mereka itu datang ke gereja. Makanya dia dikenal sebagai pendeta tukang ngopi. Hanya karena segelas kopi akhirnya orang-orang itu datang. Bukan karena kopinya mereka dimenangkan, tetapi cara pendekatannya,
tidak dengan kasar, dengan intimidasi, tidak. Ada banyak orang tidak masuk ke gereja bukan karena tidak mau, tapi karena ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu. Atau ada orang yang tidak bisa taat pada satu bagian ini bukan karena dia tidak mau, tapi karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dia. Kita perlu memperlakukan orang dengan benar. Kalau ada orang berdosa, bertemulah, bercakap-cakaplah, berbicaralah, taulah. Tidak langsung menghakimi, kamu dasar orang berdosa, kamu nih pezina, kamu nih selingkuh segala macam. Ya, kita sudah tahu dosanya. Setelah tahu dosa untuk apa? Saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau tahu orang berdosa lalu apa? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada orang berdosa, lalu apa? Menghakimi, dia tidak layak, dia tidak benar, dan saudara dan saya yang benar. Apakah itu sudah menyelesaikan? Tetapi Yesus datang untuk orang berdosa persoalannya. Yesus datang untuk orang berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa, kita harus buat apa? Yang kita perlu bicarakan dosa-dosa terus dengan mereka? Tidak. Kita datang dengan mereka dan waktu mereka sadar akan dosa, bawa mereka kembali ke Tuhan. Berhenti bicara dosanya, lanjutkan bicara bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan Tuhan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kata, saya takut sekali mengaku dosa saya. Stop dulu. Kalau engkau takut untuk mengaku dosa, itu juga kesalahan. Saudara dengan saya, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosa. Dalam pihak orang yang berdosa, akui. Karena itu perlu diselesaikan. Dari pihak kita yang telah mengetahui orang berdosa, datangi, dekati, dan bawa dia kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dosanya, fokus kepada orangnya untuk dibawa kepada Tuhan. Yang kedua, yang ketiga maksudnya, Tuhan menginginkan belas kasihan bukan sekedar ritual. Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Belas kasihan adalah hati yang peduli kepada penderitaan orang lain. Orang Farisi sibuk dengan aturan tetapi kehilangan kepedulian terhadap manusia. Satu sisi sudah tidak adil, memperlakukan orang lain. Di sisi yang lain, tidak peduli. Ini suatu hal yang mengerikan. Ada aturan, tetapi kalau tidak ada kepedulian juga suatu masalah. Kalau kekristenan kehilangan keadilan dan kasih, menurut saya kita sudah hambar. Sangat hambar. Karena itu penting dalam perjalanan kita. Ketaatan tanpa kasih dan keadilan itu masalah. Perlu kita taat tetapi adil. Dan kasih harus kita kedepankan. Orang Farisi sibuk dengan aturan A, B, C, D, dan E. Tetapi kehilangan kepedulian. Kalau ada orang yang lapar, apa yang harus dilakukan? Kasih mik. Orang yang lapar kasih makan. Orang yang telanjang kasih pakaian. Itulah kepedulian kita. Karena jika tidak demikian, itu suatu masalah yang sangat besar. Pada bagian yang terakhir dikatakan di sana, ketaatan yang benar harus seimbang. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, keadilan dan kasih adalah dua bagian yang perlu Bapak Ibu Saudara dengan saya perlu hikmat. Waktu Salomo diperhadapkan dengan kasus dua orang ibu yang mengakui bahwa itu adalah anak mereka. Saya juga kalau dalam kondisi itu juga akan bingung mau jawab apa itu. Tetapi hikmat Tuhan luar biasa atas Salomo. Ya, sekarang anak taruh di depan, taruh di tengah. Tolong ambilkan parang. Tolong. Sekarang tolong potong anak ini. Itu adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Untuk sampai pada proses
keseimbangan antara keadilan dan kasih itu hanya bisa dilakukan dalam hikmat Tuhan. Kalau kita tidak dalam hikmat Tuhan, kita akan kesulitan bagaimana melakukan keadilan dan bagaimana melakukan kasih secara bersama-sama. Satu kasus lagi, beberapa waktu lalu, ada dua anak di sekolah minggu. Jadi, guru kami nggak salah. Dia tegas. Kalau kalian ribut, kalian keluar. Kalau kalian ribut, kalian keluar. Jadi waktu anak sekolah minggu ini dengar bahwa gurunya berkata, kalau kalian ribut, kalian keluar. Dengan sangat sopanlah kedua anak kami ini, masih di sekolah minggu ini, keluarlah mereka. Keluar dari ruang kelas. Duduk di luar. Lewat satu guru sekolah minggu, tanyalah sama mereka, kenapa kalian di luar? Enggak, kami tadi dibilang di depan, guru bilang, kalau kami ribut, kami keluar. Padahal gurunya hanya menyampaikan, kalau kalian ribut di luar saja. Jadi mereka merasa bahwa mereka harus keluar dan dihukum di luar. Terjadilah diskusi cukup lebar di ruang kami guru-guru sekolah minggu. Kenapa mereka tuh, kok mereka keluar waktu lagi ngajar segala macam? Itu bagaimana caranya tuh, tegur mereka. Wah, bingunglah guru-guru ribut. Ini anak-anak harus dihukum bagaimana? Karena mereka termasuk anak yang sangat aktif di dalam kelas. Akhirnya saya berkata sama mereka begini, oke lah, minggu depan dua anak ini ketemu dengan saya dan kami ngobrol. Jadi minggu depannya dua anak ini saya bersama dengan satu pendamping guru sekolah minggu, kami mendampingi anak-anak. Kami dengar cerita mereka berdua. Ternyata dari cerita mereka berdua terjadi miskomunikasi antara guru dan murid. Jadi mereka itu sangat sopan sekali sebagai anak murid. Waktu dikatakan kalau kalian ribut, kalian keluar. Jadi sebelum disuruh keluar, mereka dengan sopan keluar dan duduk di luar. Karena mereka ribut. Mereka merasa ribut. Ya, tetapi pada bagian itu kami ngobrol. Karena kalau anak sekolah minggu, kalau ketemu dengan saya di luar dalam beberapa waktu, mereka merasa ketakutan terkadang. Wah, kalau sudah ketemu Kabo berarti masalahnya besar ini. Jadi mereka takut-takut. Jadi ngobrol lah kami berdua, berempat itu. Kami ngobrol. Dan waktu kami mendengar cerita mereka, dan akhirnya kami menemukan titik permasalahan dengan mereka. Lalu minggu selanjutnya kami berpikir anak-anak ini tidak mau lagi bertemu dengan kami. Beberapa minggu selanjutnya mereka bertanya, Kak, kapan kami lagi sama-sama kakak? Kapan lagi? Loh, kok sepikir sudah selesai gitu ya? Iya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang untuk melakukan sesuatu keadilan dan tindakan kasih sangat tidak mudah. Dalam rumah tangga sama anak, kadang-kala lebih banyak mananya, adil atau kasihnya. Kalau anak Pak Pendeta pecahkan gelas, yang dilakukan apa? Kasih atau adil? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau calon anaknya Pak Nur, yang lagi panas-panasnya, lagi viralnya sekarang, anaknya Pak Nur nih datang ke rumah jemaat, lalu tiba-tiba minum, pecahkan gelas. Siapa ibu-ibu berani marah? Dasar anak gembala satu nih. Berani? Nggak ada ya. Padahal tadi pagi anaknya pecahkan gelas, apa yang dilakukan? Kalau anak tadi pagi, kamu nih mama sudah capek-capek, kamu pecahkan gelas lagi. Nah, selesai ya. Tadi pagi dengan anak pecah gelas, marah. Datang anak gembala pecah gelas, senyum. Dosa Pak, biar saya aja. Sedap. Anak lihat, tombote. Bagaimana? Kadangkala di lingkungan keluarga kita juga, kita adil dalam konteks yang berbeda. Anak kita melakukan salah, langsung kita judge mereka, dasar gitu. Kalau anak gembala, enggak apa-apa. Ya kan? Anak kita coret tembok, capek mama. Anak gembala coret tembok, ih cantiknya lukisan Muna ya. Iya. Ini bahaya sekali.
keadilan dan kasih kita perlu terapkan dalam rumah tangga kita. Saya pernah cerita di sini Bapak Ibu. Waktu anak saya memecahkan satu barang yang saya tahu saya susah sekali mendapatkannya. Saya dengar di rumah itu das pecah. Saya diam sejenak, saya tahu yang pecah ini barang ini. Saya datang ke ruangan itu. Waktu anak saya itu masih kecil sekitar usia 10 tahun. Saya datang ke ruangan itu, saya lihat anak sedang ketakutan. Waktu dia sedang ketakutan, saya datang, saya peluk dia. Saya peluk dia. Saya berkata, kamu lebih berharga dari barang itu. Kamu lebih berharga dari barang itu. Saya peluk dia, saya peluk dia. Setelah itu sudah reda, beberapa saat kemudian saya katakan, kenapa tadi kakak? Kakak tadi salah seperti ini. Yang saya ajar sama dia, nanti lain kali dalam pegang barang-barang seperti ini, kamu harus hati-hati. Karena mudah sekali jatuh. Seperti itu. Satu peristiwa beberapa tahun selanjutnya, tepatnya akhir tahun 2025, saya membawa satu tempat isi es sirup yang kami buat bersama-sama dari pagi sampai siang. Saya bawa satu termos, saya angkat dan saya melangkah beberapa langkah dan pecah, dia jatuh dan terhambur semua es buah tadi itu, terhambur semua. Anak ini yang dulunya memecahkannya datang sama saya dan dia memeluk saya dan dia berkata, papa nggak apa-apa, papa nggak apa-apa, nggak apa-apa, papa, kita buat lagi sama-sama. Itu merupakan hadiah bagi saya. Peristiwa itu pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tetapi tahun itu saya melihat anak ini melakukan hal yang tidak saya bayangkan. Dia datang dan dia peluk saya. Dah papa, kita buat sama-sama lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Keadilan dan kasih kalau bertemu memberikan dampak spektakuler. Jangan bermain-main dengan keadilan. Tetapi dia tidak bisa berjalan sendiri. Kalau dia berjalan sendiri, dia kejam luar biasa. Dia perlu didampingi dengan kasih. Perlu. Karena itu perlu hikmat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Di dalam keadilan juga dan juga di dalam kasih kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Hamba sangat bersyukur karena hari ini kami sekali lagi belajar untuk menjadi pribadi yang benar. Sikap hati yang benar, pikiran yang benar, tindakan yang benar. Bawa kami lebih dalam Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mulai dari kehidupan kami secara pribadi di hadapan Tuhan dan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena kami sungguh merindukan Tuhan, orang-orang lain pun di luar sana bisa menikmati kasih dan keadilan Tuhan dengan benar. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Bob bagi kita yang boleh menguatkan kita semua. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang pertama dari kelompok doa Galatia, yang kedua dari Bapak Nelson Agung. Saya beri kesempatan secara berturut-turut.
Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya, karena saya tidak lapor kemarin atau kemarin dulu harus ada kesaksian pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Gembala. Pertama, saya ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan keluarga saya. Singkat, tanggal 14 Maret, anak saya dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Depok, dan dinyatakan tumornya bermasalah, ginjalnya bermasalah, ada tumor, sudah bernanah. Dari rumah sakit yang pertama dipindahkan ke rumah sakit Pasar Rebo. Selama 27 hari sampai tanggal 10 April belum diambil tindakan apa-apa. Di-scan kedua kali untuk membuktikan benar atau apa yang di rumah sakit pertama. Tanggal 10 April mereka scan, tanggal 11 saya suruh supaya ke Pinang untuk membuktikan kebenaran. Tanggal 10 hari Sabtu, Minggu, Senin tanggal 13 mereka scan hasil sama dengan yang di Jakarta. Kemudian karena satu lain hal, tanggal 14 mereka pulang kembali ke Jakarta. Kemudian karena hasil scan tanggal 10 tadi, tanggal 17 baru diberitahukan bagaimana apa sama dengan yang pertama. Karena di Pinang bilang katakan hasil sama, ginjal bermasalah, akhirnya tanggal 20 April mereka kami anjurkan ke Rumah Sakit Santa Cruz karena ada orang kita di sana, orang Dayak juga, dia bagian admin di sana. Dan dia memberikan keterangan panjang lebar, akhirnya kami putuskan ke Rumah Sakit Santa Cruz. Tanggal 20 ke sana, 21 sampai 24, dia tambahkan kambiumnya karena kurang. Tanggal 25 April baru dioperasi. Dokter katakan 2 jam setengah. Setelah masuk jam 7 di sana, jam 8 di sini, sampai jam 2, asisten profesor keluar. Pak, operasi dibatalkan, tidak jadi diangkat. Kami jahit kembali, nanti pada tanggal 26, tanggal 1 Mei, Bapak Ibu kembali ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, memakai BPJS. Itu yang kami syukuri pertama. Awalnya di Santa Cruz mandiri, yang tidak dapat kami bayangkan. Akhirnya diminta tanggal 1 Mei kembali ke Cipto Mangunkusumo dengan menggunakan BPJS. Kemudian tanggal hari Minggu tanggal 3, Senin, Selasa baru ambil tindakan. Tidak dibelah lagi perutnya lebar-lebar panjang-panjang. Hanya disayat di paha, hanya paha yang dibius. Anak saya melihat dengan jelas, merasakan apa yang dokter lakukan. Setelah selesai hari Selasa, tanggal 5, hari Rabu, asisten profesor datang kepada keluarga, anak saya dan mantu. Bu, kalau saya yang melaksanakan operasi di Santa Cruz, saya pasti angkat. Berarti ibu tidak ada sekarang. Artinya meninggal. Dan kami syukuri tidak dijadikan di Pasar Rebo dan di Pinang dan di Santa Cruz, karena dia katakan profesor ekologi sangat bijaksana. Sehingga menutup itu di Santa Cruz dan diambil tindakan embolisasi namanya. Hari Selasa tanggal 5, kemudian dia katakan hari Rabu tanggal 6 pagi dia datang ke tempat tamu di ruangan. Puji Tuhan, karena dia juga seorang Kristen. Puji Tuhan,
ginjal ibu tidak diangkat dan berfungsi selamanya. Karena dari pinang dalam 2 minggu harus diangkat. Karena sudah bermasalah, sudah ada tumornya. Dan itu yang kami memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Atas doa bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat mendengar berita anak kami ucapkan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua di dalam semua aktivitas kita ataupun apa pergumulan kita. Tuhan memberkati. Dan tadi malam jam 11 di sini, jam 10 di sana sudah di rumah. Dan sekarang ada di rumah, tinggal 2 minggu lagi baru kembali untuk buka jahitan yang dioperasi di Santo Carolus. Karena Pak Pran bilang tadi jangan panjang. Oke, terima kasih. Yang saya naikkan hanya puji syukur karena Tuhan begitu baik mendengar doa kita semua. Bukan doa saya dan bukan doa anak saya, tapi doa bapak-bapak, pengurus kelompok doa dan pembina kelompok doa pernah ke rumah. Pak Petrus juga dengan ketua perkarya datang ke rumah khusus mendoakan anak saya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami tidak dapat memberikan apa-apa kepada Bapak Ibu yang mendoakan anak kami. Saya harap Tuhan akan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan untuk semua kesaksian pujian yang disampaikan bagi kita pada hari ini. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus, sebagai ungkapan syukur kita bersama, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai sementara kantong persembahan dijalankan di antara kita. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan. Nama
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih setia dan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini, kami membawa sebagian dari apa yang telah Engkau berikan pada kami sebagai persembahan syukur. Kami mohon Tuhan, kuduskan dan terimalah persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan-Mu, membiayai pelayanan gereja, dan membantu sesama yang membutuhkan. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, begitu juga yang belum dapat memberi pada saat ini. Ajari kami untuk selalu murah hati dan tulus, sama seperti Engkau murah hati kepada kami. Seluruh persembahan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Berkati mereka yang mengelola persembahan ini, agar semuanya dilakukan dengan bijaksana dan penuh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Dionisius. Salam. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Yang pertama, Bastian Jaha, Ginting Arifian, Aibtu Jafrai Apuk, Yohanes Mayun, Joko Kristiano Sere, Tuti Wahyuni, Sulumi Yesaya, Jeremy Raitol, Elia Samudrajuni, Marlen Milkias, Miria Mardela, Betty Ngau, Aldrich Krestensen, Nur Fitriadin, Yuda M. Evata, dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, Bapak Sudirman dan Ibu Elvi Fernina, Bapak Joko dan Ibu Farida Simpson, Bapak Dionisius, yaitu saya sendiri, dan Ibu Evideni. Apabila nama-nama yang telah saya sebutkan tadi ada bersama-sama dengan kita dan hadir pada kesempatan saat ini, saya mohon untuk berdiri sejenak. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Badan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pribadi dan selamat berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu. Marilah kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun langkah kami. Engkau membimbing dan menjaga kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang kami lakukan, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di mana Engkau telah menambahkan usia kepada mereka Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan, Engkau selalu memberkati, Engkau melawat, menjaga, serta memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat, serta iman yang semakin teguh dan bertumbuh kepadamu. Biarlah hidup mereka Tuhan, Engkau pakai untuk menjadi terang dan berkat, serta menjadi contoh bagi banyak orang, bagi keluarga, gereja, dan orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Kami juga mengucap syukur bersama keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus juga menyertai memberkati mereka di dalam rumah tangga mereka, dan kiranya Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuntunlah mereka Tuhan di dalam hidup, sehingga mereka bisa saling setia, saling mengasihi, saling menguatkan dan menjadi kesaksian dan contoh bagi banyak orang. Bapa, kami juga ingin berdoa buat ibu-ibu yang sedang mengandung pada saat ini. Ada Ibu Santi Hertisari, Ibu Melita Ajang, dan Ibu Norianti. Kiranya Engkau menjaga kesehatan mereka, Engkau menguatkan tubuh mereka, serta melindungi bayi yang ada di dalam kandungan mereka Tuhan. Biarlah di dalam proses kehamilannya boleh berjalan dengan baik, hingga pada waktunya Tuhan mereka boleh melahirkan dengan selamat dan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk para utusan misi dan pelayanan yang diutus oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam. Ada Pak Pendeta Yeremia, Pak Pendeta Wangyu, Pak Pendeta Novi Tripena, Pendeta Herlina, Vikaris Fandi Christian, Evangelis Arianto Tasei, Evangelis Bayo Hang, Evangelis Lerin, Vikaris Sentika Lobang, Pendeta Wilson Udan, Vikaris Novel Daniel, Evangelis Petrus, dan Evangelis Mariam Bira. Tuhan yang memanggil dan mengutus mereka. Kiranya Engkau juga yang memperlengkapi mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, memberikan mereka keberanian, hikmat di dalam memberitakan Injil, serta di dalam setiap rintangan pergumulan mereka Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar di dalam kebutuhan mereka, baik dana maupun perlengkapan. Kira Tuhan Yesus juga mencukupkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para pekerja penginjilan kepada suku-suku yang belum mengenal Engkau. Ada suku Banjar, Tidung, Benua atau Berau, Bulungan, Pasir, Bajau, dan Bakumpai. Kiranya terang Injil semakin dinyatakan di tengah-tengah mereka, dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada Ropina, Daniel Yesaya, Suharja, Iden Usat, Minaria Abung, Nonse Asang, Nurlianti Daniel, Martina Pangeran, Esther Yohana Adam, Maria Renius, Martin Udau, Darin Elisa Emmanuel, Elizabeth Udan, Christian Ken, Pendeta Yanse Februan, Suryani, Derek Jaha, dan Pendeta Welem Barnabas. Kiranya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan semua saudari-saudari kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan menjamah mereka dengan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan, kekuatan, serta penghiburan dan pengharapan kepada mereka Tuhan. Serta bagi keluarga yang merawat mereka, Engkau juga memberikan kekuatan dan kesabaran. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa, pemerintah, TNI dan Polri. Berikan mereka hikmat, kejujuran, serta hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa dan melayani masyarakat. Kami juga berdoa untuk kota Tarakan yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kota tempat kami berdiam saat ini, sehingga kota ini Tuhan menjadi kota yang damai, sejahtera, dan penuh keamanan dan hidup masyarakat yang rukun dan damai. Tuhan, kami juga berdoa untuk lembaga pelayanan Kristen yang ada di Indonesia. Ada lembaga MAF, Utusan Misi CMA, Yayasan Pintu, Kartidaya di dalam menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah, Kalam Hidup, Lembaga Alkitab Indonesia, Yayasan Kemah Peduli Indonesia, Evangelis Exposition EE. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat serta perlindungan kepada setiap pelayan dan hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, serta di dalam kebutuhan mereka baik dana dan perlengkapan. Kiranya Engkau juga mencukupkan mereka. Pakailah mereka untuk menjadi alat memberitakan Injil dan membawa banyak orang datang kepadamu Tuhan.
Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah teologi Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Indonesia, ada STT Tenggarong, STT Jafraim Makassar, STT Simpson Ungaran, STT Rumasep Papua, STT Pontianak, STT Wilfinger Kampung Baru, Kaltara, STT Jafrai Jakarta, STT Sintang Kalbar, Stik Kufang, SMTK Wilfinger Kampung Baru Krayan, SMTK Longbiak Bulungan, SMTK Pelita Kanaan, SMTK Getengan Toraja, STA Rumasep yang ada di Papua. Tuhan memberkati setiap pemimpin, dosen, guru, staf, mahasiswa dan siswa yang ada di seluruh sekolah-sekolah tersebut, serta di dalam setiap kebutuhan baik dana, fasilitas, tenaga pengajar. Tuhan mencukupkan. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan dan semangat di dalam menjalankan tugas pelayanan dan pendidikan. Kiranya setiap mahasiswa dan siswa diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang setia, takut akan Tuhan, sehingga melalui sekolah-sekolah teologi ini banyak generasi muda yang dipanggil untuk melayani dan memberitakan Injil hingga sampai ke pelosok negeri dan untuk memenangkan banyak jiwa dan datang kepadamu Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami percaya Engkau mendengar setiap doa yang kami sampaikan pada hari ini. Seluruhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk doa syafaat. Kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jemaat. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh hadir pada siang hari ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Siloam Tarakan, gereja yang memberi kehidupan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang di sini lagi beribadah bersama-sama dengan kita. Kemudian selamat beribadah juga kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah melalui YouTube channel GKI Siloam Tarakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelayanan yang sudah melayani di ibadah kedua kita yang hari ini dan kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan 1 minggu ke depan, Bapak Ibu boleh melihat dan memperhatikan di e-bulletin. Dan ada tambahan, ibadah perkarya sore hari ini dilaksanakan jam 15.30. Tempatnya di rumah Bapak Filipus Lewis. Jadi hari ini di rumah Bapak Filipus Lewis jam 3:30. Kemudian kita juga bersyukur karena hari ini kita bersyukur karena pemberkatan pernikahan Bapak, bukan saudara lagi karena dia sudah menikah. Jadi Bapak Nur Fitriadin dan Ibu Fatimah Nasir telah dilaksanakan pada hari kemarin dan berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Dan minggu depan tanggal 17 Mei dalam ibadah 1 dan 3 kita akan dilayani oleh Badan Pengurus GKI Tatatinun. Jadi minggu depan ibadah 1 sampai 3. Kemudian selanjutnya Bapak Gembala akan menyampaikan informasi mengenai surat dari pengurus sentral Kanaan terkait Konwil. Demikian informasi untuk kita hari ini, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Edison. Bapak Ibu Saudara, pengurus sentral Kanaan sudah mengeluarkan surat
terkait perhelatan Konwil yang akan dilaksanakan di GKI Siloam pada tanggal 20 sampai 23 ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut, pengurus sentral mengajak semua jemaat yang ada di Sentral Kanaan untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Dalam hal mendukung kegiatan ini dengan sumbangan sembako-sembako yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami sudah membagikan di Kalvari sudah ada, lalu Bethesda sudah, Tiberias dan Tanah Merah sudah. Ini yang tertera di depan adalah jatah kita GKI Siloam Tarakan. Di situ ada 153 kilo beras, lalu air mineral itu 20 dos yang gelas, 600 mili itu 2 dos, 300 mili 2 dos, ada kopi 20 bungkus, teh 10 bungkus, dan mie 5 dos. Nah, kami mengajak Bapak Ibu Saudara membuka peluang untuk kita semua terlibat di dalam pelayanan ini. Kami mohon Bapak Ibu Saudara jika tergerak untuk terlibat, berilah barang. Barang yang Bapak Ibu Saudara berikan. Misalnya kalau ada anak-anak kita atau Persimas mau sumbang 1 bungkus kopi, itu boleh tuh ya. Jadi ini membuka peluang bagi kita semua terlibat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah budaya gotong royong yang kita sudah coba bangun di Sentral Kanaan. Pada tahun 2022, waktu GKI Bethesda menjadi tuan rumah Rakerda kalau nggak salah waktu itu, kita juga melakukan hal yang sama. Dan waktu itu Siloam mendapat bagian untuk air mineral. Lalu kita kumpulkan, ada banyak sekali air mineral yang terkumpul. Kami bawa ke Bethesda, lebih dari cukup yang Bapak Ibu Saudara berikan. Nah, tahun ini kita sebagai tuan rumah untuk kegiatan wilayah, mohon dukungan Bapak Ibu Saudara juga untuk bagian ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini kelihatan banyak, tapi kalau untuk seluruh jemaat nih sedikit sebenarnya. Saya takutnya ada yang nggak kebagian nanti. Contoh ya, 150 kilo beras itu ternyata 100 kilo itu sudah habis. Tinggal 53 kilo. Ya. Nah, tadi pagi kami sudah umumkan di ibadah 1, ada jemaat yang langsung sumbang 50 kilo. Ada beberapa lagi yang memberi. Ini bentuk dukungan kita terhadap pelayanan yang akan dilaksanakan di gereja kita. Firman Tuhan bilang, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Itu alkitabiah sekali kalau gotong royong. Jadi jangan ragu Bapak Ibu Saudara kalau Roh Kudus menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara untuk memberi bantuan sembako, berikanlah. Nanti bisa mendaftarkan atau melaporkannya dengan Pak Edison boleh ya, sama Pak Yonatan Karel juga ya. Mungkin ini beberapa informasi yang kami bisa sampaikan buat kita semua. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini sebelum Bapak Pendeta Frans Yusuf MTH menaikkan doa penutup dan doa berkat bagi kita. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan mengenalmu. Tersayang
Jemaat Tuhan silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur Tuhan telah memimpinnya dari awal hingga selesai. Segala kemuliaan milik-Mu. Dan biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah pada hari ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun anak-anak kami yang ada di kelas mereka masing-masing, berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami sekalian. Secara rohani kami bertumbuh dengan baik, iman kami semakin kuat, kerohanian kami sehat di dalam Tuhan, dan kami semua dimampukan untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami akan kembali ke rumah masing-masing, jaga perjalanan setiap jemaat agar tiba dengan selamat. Dalam melaksanakan aktivitas masing-masing sepekan ke depan, mohon Roh Kudus juga yang menuntun, menjaga, melindungi, agar apa yang kami kerjakan semuanya baik dan berhasil di jalan-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Franz. Puji Allah, pohon berkat
mengambil saat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.